lagi loker. Lowongan kerja gak ada, tapi adanya proyek perencanaan peta tematik garis sempadan. Nah, jadi lokasinya itu di mana sih? Di kawasan Kota Palembang. Nah, terus jadi metodenya ini yaitu menggunakan digitasi dari CSRT, bukan CRT cerita ya guys ya, maksudnya citra satelit resolusi tinggi, yaitu PLADES, dengan validasi ground check juga ke sana menggunakan GPS dan melalui digitasi. Jadi ruang lingkupnya tuh apa sih misalnya? Jadi kita tuh nanti mendigitasi garis sepadan seperti sepadan jalan, bangunan, sungai, danau, irigasi hingga jalur kereta api. Terus kita juga melakukan ground check ke sana untuk validasi sempadannya. Terus pengolahan data spasial dan koreksi proyeksi dan topologi. Terus finalisasi layer tematik, pembuatan peta dan metadata, dan penyusunan laporan. Durasi pelaksanaannya itu berapa nih proyek ini guys? Selama 2 bulan alias 60 hari kalender, dari tanggal 2 Juni 2025 sampai tanggal 31 Juli. Oke, di sini merupakan tabel DC yang sudah kami buat. Dari tabel tersebut dapat kita klasifikasikan kegiatan beserta tingkat resikonya. Nah, untuk kegiatan yang pertama, kami mengambil contoh menentukan titik verifikasi lapangan dan rute ground check. Di sini bahaya potensial yang akan terjadi atau yang ada yaitu bekerja dekat jalan atau area berbahaya sehingga menyebabkan risiko yaitu cedera personel atau kecelakaan. Pengendalian yang dapat kita lakukan, yang pertama ada rencana rute dengan baik, kedua briefing lapangan, ketiga PPE, keempat pengaturan lalu lintas, dan yang terakhir yaitu pengamanan lokasi. Nah, kegiatan ini berada di tingkat risiko moderate atau pertengahan. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu mengambil titik koordinat verifikasi sepadan jalan beserta dokumentasi. Bahaya potensial yang ada yaitu lalu lintas, kecelakaan kendaraan, sehingga menyebabkan risiko cedera serius personel atau kerusakan alat, yang mana dapat kita kendalikan dengan cara briefing keselamatan, rompik keselamatan serta kon, atau kita bisa melakukan pengawalan trafik atau kontrol sementara jadwal pagi jam sepi. Nah, kegiatan ini berada di tingkat resiko high atau tinggi. Selanjutnya ada di kegiatan digitasi sempadan seluruh objek, jalan, bangunan, sungai, dan juga jalur kereta api. Bahaya potensial yang ada yaitu kelelahan mata, repetitive strain. Nah, resiko yang dapat terjadi dari kegiatan ini yaitu penurunan produktivitas, kesalahan digitasi. Apa sih pengendalian yang dapat kita lakukan? Pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu istirahat secara berkala, ergonomi, dan workstation. Ya, lalu kita dapat rotasi operator, auto snap, dan makro QC. Selanjutnya ada di kegiatan menyusun laporan. Nah, dari kegiatan ini bahaya potensial yang ada yaitu kesalahan final atau kehilangan lampiran, dan ini menyebabkan resiko dokumen final cacat atau koreksi besar-besaran. Apa sih pengendalian yang dapat kita lakukan? Yaitu pengendaliannya checklist final sebelum publish atau QA final oleh pihak independen. Nah, kegiatan ini berada di tingkat risiko low. Seperti itu teman-teman. Baik, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanggung jawab dari kegiatan yang akan dilakukan oleh kami. Di sini dalam tahap persiapan proyek terdapat beberapa poin yaitu pertama menetapkan tim tugas utama dan juga jadwal kerja. Terus ada kick off meeting untuk menyepakati metode digitasi dan ground check. Terus ada juga menyiapkan citra resolusi tinggi, peta dasar, DEM, dan regulasi sempadan. Terus ini juga ada menyiapkan perangkat GIS, template digitasi, serta standar teknis, mapping, topologi, dan akurasi. Nah, yang terakhir itu menentukan titik verifikasi lapangan, rute ground check, dan juga serta perizinan survei. Ini ditanggung-jawabi oleh Hilya. Terus ada juga di sini ada poin survei dan akuisisi data lapangan, di mana terdapat 3 poin utama dalam kegiatan ini. Yang pertama itu mengambil titik koordinat objek penting menggunakan GPS handheld. Terus di sini juga ada melakukan dokumentasi lapangan untuk verifikasi digitasi. Terus yang terakhir itu melakukan koreksi cepat terhadap garis sempadan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Ini ditanggung-jawabi oleh Givari. Terus selanjutnya ada pengolahan data, di mana terdapat 4 poin utama dalam kegiatan ini. Yang pertama itu melakukan digitasi sempadan untuk seluruh objek, yaitu jalan, bangunan, sungai, irigasi, dan jalur kereta api.
Terus di sini juga ada mengimpor, membersihkan dan menggabungkan data digitasi dan ground check ke GIS serta memfinalisasi garis sempadan, menyusun peta tematik final, layout dan juga metadata. Terus yang terakhir itu menyusun basis data spasial lengkap yang dimana itu terdapat SHP, GeoJSON, GeoPage serta validasi akhir. Di mana untuk kegiatan ini ditanggung-jawabi oleh Syauki. Terus di sini juga ada tahap pelaporan dan penutupan proyek, di mana terdapat 3 poin utama dalam kegiatan tersebut. Yang pertama itu menyusun laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir. Terus yang kedua itu memberikan rekomendasi teknis berdasarkan hasil analisis. Dan yang terakhir itu melakukan presentasi final dan juga menyerahkan seluruh dokumen serta file digital ke pihak yang bekerja sama dengan instansi kita atau konsultan kita, ditanggung-jawabi oleh Rizky. Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai output utama daripada kegiatan kali ini. Untuk outputnya yang pertama ada laporan pendahuluan, kemudian laporan antara dan juga laporan akhir. Selanjutnya ada peta tematik garis padan, di mana garis padan ini ada pada jalan, bangunan, sungai, danau dan juga kereta api. Kemudian untuk basis data itu seperti format SHP ataupun metadata di dalam SHP tersebut. Ada juga paket dokumentasi dan juga rekomendasi teknis pada presentasi akhir. Oke, kemudian ada pada peralatan utama. Di sini kami menggunakan CSRT atau citra satelit resolusi tinggi, di mana yang kami gunakan adalah citra satelit Redais, di mana yang digunakan itu memiliki resolusi sebesar 0,5 meter untuk natural powernya. Kemudian kita juga menggunakan GIS workstation untuk pengolahan datanya dan juga GPS handheld untuk ground check-in ke lapangan. Ditambah juga seperti SSD untuk penyimpanan dan juga kamera untuk dokumentasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah pada poster kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini untuk posternya akan ada di tampilan layar. Nah, di sini tuh kami menggunakan kata-kata jangan sampai Anda mengalami bahaya berikut dalam proyek perencanaan peta tematik garis sempadan. Di mana kami memasukkan 3 bahaya penting gitu ya, yaitu adalah mata menjadi lelah dan iritasi mata yang disebabkan karena terlalu lelah gitu ya, ataupun terlalu begadang ataupun terlalu banyak melihat layar laptop pada saat melakukan pengerjaan proyek ini. Kemudian pegal dan juga sakit punggung, di mana ini terjadi karena terlalu banyak duduk dan juga tidak bervariatif untuk gerakannya sehingga menyebabkan pegal dan juga sakit punggung. Dan yang terakhir itu adalah perangkat menjadi panas. Perangkat menjadi panas ini karena perangkat terus-menerus untuk menyala, di mana dalam pengolahan ini memang membutuhkan waktu yang lama sehingga dikhawatirkan perangkat menjadi panas dan juga akan merusak daripada perangkat tersebut. Halo semuanya, di sini saya akan membahas mengenai APD lengkap dari saat pengukuran di lapangan dan juga pengolahan data sebelum kita ke lapangan atau sesudah kita ke lapangan. Nah, di sini ada helm di sini menjaga kita dari benturan pada saat di lapangan, baik itu benturan dari objek yang melayang ataupun bisa juga dari kendaraan yang melintas itu. Terus di sini juga ada kacamata di sini itu bisa menjaga kita dari debu dan juga cahaya di kondisi di lapangan, dan juga saat pengolahan juga ini dapat juga berguna untuk menghalangi kita dari radiasi laptop ataupun cahaya laptop. Di sini juga ada APD di mana digunakan untuk menandakan bahwasanya kita sedang mengukur di lapangan, dan juga di sini dan juga kegunaannya itu sebagai rompi reflektif. Nah, yang terakhir itu ada sepatu di sini digunakan untuk menjaga kita tetap aman dari kondisi medan yang licin dan juga kondisi medan yang terjal. Nah, kelengkapan APD ini sangat penting untuk menjaga kita terhindar dari resiko bahaya saat pengukuran di lapangan ataupun saat pengolahan data. Sekian untuk pembahasan dari kelengkapan APD yang akan kita gunakan di saat pengukuran ataupun pra pengukuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.